Jika Anda suka, pastikan untuk berlangganan channel YouTube kami, Ringkas Viral. Klik tombol di bawah. Coba bayangin deh, ada seorang akademisi yang dihormati, tokoh agama yang disegani, tiba-tiba namanya jadi buah bibir se-Indonesia karena sebuah skandal yang jujur aja mengejutkan banget. Dan semua ini berawal dari masalah yang kelihatannya sepele, ribut sama tetangga. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, kita punya citra publik seorang dosen, seorang yai yang pastinya jadi panutan. Tapi di sisi lain, tuduhan pidananya itu loh jadi tersangka kasus pornografi. Ini kan kayak dua dunia yang benar-benar bertabrakan. Bikin pusing kan? Jadi pertanyaan utamanya simpel banget. Gimana ceritanya sih perselisihan soal lahan parkir doang bisa meledak jadi perang hukum yang begitu dahsyat dan viral kemana-mana? Nah, itu yang akan kita bedah bareng-bareng di sini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke momen puncaknya. Titik di mana masalah ini bukan lagi sekedar drama antar tetangga, tapi sudah jadi urusan serius dengan penegak hukum. Catat tanggal ini. Tanggal 7 Januari 2026 jadi momen krusial. Polresta Malang Kota setelah melakukan gelar perkara secara resmi menetapkan Yai Mim sebagai tersangka. Ini bukan lagi sekedar gosip atau tuduhan di media sosial ya. Ini adalah status hukum resmi yang punya konsekuensi yang sangat nyata. Tapi tunggu dulu, sebelum kita sampai ke penetapan tersangka oleh polisi, kita perlu mundur sedikit. Karena jauh sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum, kasus ini udah lebih dulu diadili di pengadilan lain yang nggak kalah riuh. Pengadilan media sosial, atau kita bisa sebut Mahkamah TikTok. Nah, coba deh perhatikan timeline ini. Ini benar-benar menunjukkan gimana sebuah konflik bisa berevolusi. Awalnya cuma konflik laten ya, saling tegur secara lisan. Terus naik level jadi konflik manifest, mulai ada adu fisik. Sampai akhirnya meledak jadi konflik viral di TikTok dan puncaknya mendarat di fase konflik pidana. Eskalasinya ini bukan cuma cepat tapi juga brutal. No viral, no justice. Ini bukan cuma slogan kosong loh, ini adalah inti dari strategi yang dipakai oleh Nurul Sahara, tetangganya Yai Mim. Dia merasa, wah saya berhadapan dengan tokoh besar nih. Jadi, apa senjatanya? Media sosial. Dengan menyebarkan video-video konfrontasi, dia berhasil membangun narasi versinya sendiri, menggalang dukungan publik, dan akhirnya, yaitu menekan aparat hukum untuk bertindak. Jadi, sebenarnya apa sih pemicu semua drama ini? Jawabannya, ironis banget, ternyata sangat biasa. Sesuatu yang mungkin aja terjadi di komplek perumahan kamu atau saya. Iya, kamu nggak salah baca. Akar dari semua kekacauan ini adalah sengketa soal sepetak tanah di depan rumah mereka. Masalah yang tadinya cuma seukuran gang kecil, entah gimana caranya, bisa berubah jadi monster hukum yang mengerikan. Kontras banget antara penyebab dan akibatnya. Dan disinilah kita lihat sumber masalahnya. Ada dua cara pandang yang beda 180 derajat. Menurut Yai Mim, dia udah ikhlas menyedekahkan tanah itu untuk jalan umum. Malah dipakai buat bisnis. Sementara dari sisi Sahara, dia merasa ya wajar aja memanfaatkan lahan yang ada buat usahanya. Nah, perbedaan persepsi soal fungsi tanah inilah yang jadi percikan api pertamanya. Oke, dari sengketa tanah, sekarang kita masuk ke babak yang jauh lebih kelam. Ini bukan lagi soal cari solusi, tapi sudah masuk ke medan perang hukum. Tujuannya cuma satu, saling menjatuhkan. Dan dengerin deh istilah yang dipakai, Perang Majapahit. Ini bukan karangan media loh. Istilah ini dideklarasikan sendiri oleh Yai Mim untuk menggambarkan strateginya. Ini metafora yang kuat banget kan? Artinya, ini pertarungan total, sampai habis-habisan, dan gak ada lagi ruang untuk damai. Poin utamanya adalah ini bukan lagi cuma satu laporan polisi. Ini udah jadi strategi saling serang, pakai pasal-pasal pidana yang paling berat. Kubu Sahara menuduh Yaim pakai pasal pornografi. Gak mau kalah, kubu Yaim balas dengan laporan pencemaran nama baik, persekusi, bahkan sampai penistaan agama. Ini udah kayak taktik bumi hangus. Nah, di tengah baku tembak laporan ini, tiba-tiba muncul satu bukti yang mengubah arah permainan. Pengacara Sahara menyerahkan sebuah flash disk ke polisi. Isinya diklaim sebagai video-video asusila. Dan inilah amunisi utama yang akhirnya membawa Yai Mim ke status tersangka. Merasa terpojok dengan bukti digital ini, Yai Mim tentu nggak tinggal diam. Dia punya pembelaan utama yang bisa kita sebut sebagai alibi digital. Intinya, dia bilang, HP saya itu lagi rusak dan dipinjam sama karyawan Sahara. Jadi, kalau ada video yang terkirim, itu bukan saya. Nasibnya sekarang benar-benar bergantung pada apakah alibi ini bisa dibuktikan atau enggak.
Kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini sebenarnya lebih besar dari sekedar perseteruan antara Yaimim dan Sahara. Ini adalah cerminan yang sangat jelas tentang bagaimana keadilan di zaman sekarang ini dicari dan mungkin juga bisa dibelokkan di era digital. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Pertama, kita lihat fenomena peradilan oleh media sosial, di mana opini publik terbentuk jauh sebelum hakim ketok palu. Kedua, ada keadilan influencer, di mana tokoh-tokoh terkenal bisa ikut menekan aparat. Dan yang paling penting, ini jadi pengingat betapa berbahayanya sebuah eskalasi konflik di zaman sekarang, di mana data pribadi bisa jadi senjata pemusnah reputasi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di zaman ketika sebuah kasus jadi viral, sebenarnya siapa sih juri yang sesungguhnya? Apakah hakim di ruang sidang? Atau jutaan orang dengan jempolnya di media sosial? Pada akhirnya, putusan siapa yang lebih berpengaruh? Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!